Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kadakan yang kami hormati, Ibu pengajar praktek dari Angkatan 8 calon guru penggerak yang saya hormati pula, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kadakan yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian kelas 5 yang sekarang naik ke kelas 6 yang saya sayangi, saya banggakan. Sebelumnya marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pendampingan individu 2 calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung di SD Negeri 2 Kadakan ini dengan sehat semua tanpa halangan suatu apa. Sebelum kita mulai acara pendampingan individu ini, perlu saya perkenalkan di sini. Di depan sudah ada Ibu Nurdiati, yaitu pendamping praktek dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Kemudian saya sendiri, yaitu calon guru penggerak di SD Negeri 2 Kadakan. Kemudian untuk susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, kemudian kedua sambutan dari kepala sekolah, ketiga sambutan dari pengajar praktik, kemudian nanti yang acara keempat paparan dari calon guru penggerak, acara yang kelima diskusi visi dan misi sekolah, acara yang keenam pengisian angket dan kuesioner, dan diakhiri dengan acara penutup. Demikian Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, susunan acara yang akan kita laksanakan pada acara pendampingan individu 2 ini. Marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari agar acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan nanti bisa menghasilkan hasil yang memuaskan tentunya. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dilanjut aja, Bunding. Oh, lanjut aja ya. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan dari pengajar praktek kepada Ibu Nurdiati. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu, perkenankan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bertemu di ruangan SD Negeri 2 Kadakan ini dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok pada yaumul kiamah. Pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak karena di sini kami hadir kembali dalam rangka pendampingan individu kedua. Ketika pendampingan pertama, saya sudah matur kepada kepala sekolah bahwa memang nanti di pendampingan tertentu kami membutuhkan bantuan peran serta dari Bapak Ibu serta anak-anak. Nah, ini sudah sampai saatnya kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu dan juga anak-anak semua. Sekali lagi saya mohon izin kepada kepala sekolah atau yang mewakili bahwa hari ini kami membutuhkan kerjasama dari panjenengan semua. Sekiranya nanti kegiatan ini tentu saja memang membuat Bapak Ibu menjadi harus
meluangkan waktu. Kami harap Bapak Ibu kerso memberikan dengan sukarela, dan semoga nanti yang apa akan kita laksanakan ini nanti menjadi membawa manfaat bagi Pak Andri sendiri, bagi kelasnya, dan syukur-syukur nanti meluas untuk SD Negeri 2 Kabekan ini. Jadi saya mohon izin, saya nanti akan meminta sedikit waktu dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya nanti hanya sebagai moderator, untuk pemimpinnya nanti adalah langsung diserahkan kepada Pak Andri. Dan juga nanti kami akan diskusi tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Dan terakhir, kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu dan juga anak-anak untuk mengisi angket kuesioner yang mungkin sudah diberikan oleh Pak Andri. Nah, di situ isiannya bukan ujian, jadi tidak ada salah benar, tidak usah saling mencontek. Nanti Bapak Ibu silahkan anak-anak juga diisi sesuai hati nuraninya, sesuai dengan keadaan yang terjadi. Sekiranya di situ memang Pak Andri belum pernah melakukan, ya silahkan dipilih memang belum pernah dilakukan. Kalau memang kadang-kala, nah silahkan pilih kadang-kadang, atau sering ataupun selalu silahkan. Karena nanti apa hasil dari Bapak Ibu, penilaian Bapak Ibu dan anak-anak nanti akan menjadi bahan refleksi untuk Pak Andri untuk memperbaiki diri. Jadi yang sudah baik nanti bisa dipertahankan, ditingkatkan, yang masih kurang nanti bisa diperbaiki. Untuk Pak Andri nanti apapun hasil kuesioner dari teman-teman dan juga anak-anak, silakan direfleksi sebagai sesuatu yang positif, karena memang kita perlu adanya saran, kritik, masukan yang nantinya akan membuat kita lebih baik. Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk agenda kegiatan hari ini. Nanti untuk acara yang lain-lain saya langsung serahkan kepada Pak Andri. Nah, oh ya, untuk visi misi nanti kami harap visi misi ini yang disampaikan oleh Pak Andri itu adalah visi dari guru penggerak. Nah, Pak Andri akan menyampaikan visinya selama ikut pembelajaran guru penggerak, karena memang ketika belajar guru penggerak itu nanti Pak Andri akan diajarkan bagaimana sih menyusun visi. Nah, Pak Ibu, visi yang akan disampaikan Pak Andri adalah visi Pak Andri selaku guru penggerak. Silahkan didiskusikan bersama. Pak Andri akan memandu, mengisi kalimat-kalimat rumpang, dan juga menggali pendapat dari Bapak Ibu tentang apa sih yang harus dilakukan oleh sekolah, apa yang harus dimiliki oleh murid, apa yang harus dimiliki oleh guru supaya visi nanti tercapai. Nah, selanjutnya setelah visi guru penggerak terwujud, nanti akan direfleksi dengan visi dari sekolah. Ya, silakan ketika merefleksi visi dan dari guru penggerak dan dari sekolah, apakah memang sudah sesuai? Kalaupun memang itu belum sesuai, nanti silakan untuk didiskusikan apakah perlu ada penambahan ataupun pengurangan. Tapi intinya di sini bukan untuk merubah visi misi sekolah, tapi sekiranya memang perlu dirubah, nanti silahkan dibahas bersama-sama antara kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru. Sekiranya kok memang sudah mencerminkan kurikulum merdeka dan mencerminkan profil pelajar Pancasila, monggo, pokoknya untuk dibicarakan bersama secara kekeluargaan, secara santai. Yang terpenting visi Pak Andri tentu saja juga tertuju nantinya pada visi sekolah. Visi sekolah juga harus relevan dengan visi Pak Andri. Jadi silahkan kesempatan ini Bapak Ibu diskusikan bersama-sama. Itu saja Bapak Ibu untuk pendahuluan dari saya. Apabila banyak kata-kata yang salah dan kurang jelas, nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Ibu Nurdiati yang sudah memberikan sambutannya dengan gamblang dan jelas sekali. Semoga kita warga sekolah di SD Negeri 2 Kadekan bisa menjalankan dan menerapkan apa yang menjadi harapan semua. Memasuki acara yang ketiga, yaitu paparan dari calon guru penggerak, yaitu tentang visi dan misi guru penggerak. Sebelum saya sampaikan visi dari guru penggerak, akan saya putarkan dahulu visi dari Bapak Insinyur Soekarno yang mencita-citakan seperti Patih Gajah Mada yang memimpikan Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu menjadi satu kesatuan, yaitu Majapahit ya kalau dulu. Tetapi Pak Insinyur Soekarno juga memimpikan Indonesia seperti apa? Di pantai Melirik aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Melirik itu. Aku mendengar lagu Arya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu-lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Al-Quran, bukan lagi Al-Quran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Odesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon hidup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, tadi kita sudah sejenak mendengarkan puisi dari Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator, Bapak Presiden kita yang pertama, di mana dia memimpikan Indonesia itu bersatu dari Sabang sampai Merauke, walaupun berbeda lagu daerah, berbeda adat istiadat, dia memimpikan Indonesia itu tetap Nusantara, yaitu Indonesia. Dan yang
di modul ini, yaitu modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, nanti kita akan berdiskusi tentang visi guru penggerak. Namun sebelum saya atau kita semua berdiskusi, saya paparkan dahulu visi guru penggerak itu apa. Saya gambarkan terlebih dahulu. Tujuan diskusi nanti yaitu setelah merumuskan kalimat rumpang, kemudian merumuskan visi sekolah. Kemudian yang kedua, setelah merumuskan visi sekolah, kemudian kita akan menyusun visi sekolah. Kemudian yang ketiga, tujuan diskusi setelah menyusun visi, kemudian mengidentifikasi perilaku apa yang mencerminkan visi. Kemudian yang tujuan keempat, setelah mengidentifikasi visi, kemudian membuat prakarsa perubahan. Demikian tujuan diskusi kita nanti pada hari ini. Namun sebelum kita diskusi, saya gambarkan dahulu visi dan prakarsa perubahan. Visi dan prakarsa perubahan sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, ada kata-kata di situ inquiry apresiatif. Nah, ini di pendidikan guru penggerak. Untuk merumuskan visi, kita harus mengerti dahulu inquiry apresiatif. Apa toh itu inquiry apresiatif? Yaitu kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita dan di sekolah. Apa yang kita punya di sekolah? Nah, kebetulan yang saya temukan banyak sekali sebenarnya. Kita di depan punya musola. Musola untuk apa? Untuk kultum, untuk sholat berjamaah, dan banyak lagi yang kita bisa lakukan di musola. Kemudian kita punya apa lagi? Di dalam ruang kepala sekolah itu di dekat ada rebana. Rebana kita bisa memanfaatkan untuk mengajarkan kepada anak bagaimana memainkan musik rebana. Nah, di sini Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, untuk visi yang saya pelajari dan saya sudah buat di pendidikan guru penggerak, yaitu saya teringat, wah iya anak sekolahan kayak duwe kerudung. Wah, itu saja yang saya angkat sebagai inquiry apresiatif itu atau kekuatan yang saya miliki. Nah, kerudung, apalagi wah judulnya kerudung kan harus terkoneksi internet. Nah, kebetulan kita juga dapat bantuan internet itu ya, towernya di belakang kelas ini kebetulan itu gratis, itu dari Kominfo. Belum tentu SD-SD yang lain mempunyai tower internet bantuan info dari Kominfo itu ya. Jadi ini saya pandang sebagai inquiry apresiatif yang akan saya angkat untuk membuat visi guru penggerak atau visi yang saya buat. Nah, setelah saya mengetahui kekuatan yang saya miliki atau sekolah miliki, kemudian saya membuat visi guru penggerak. Nah, itu yang saya buat di pendidikan guru penggerak ya, di modul 1.1, 1.2 sampai 1.3, yaitu mewujudkan generasi emas di tahun 2040 yang berkebinekaan global dan berbasis teknologi informasi. Tadi Pak Presiden Soekarno menyampaikan
Kalau Indonesia walaupun berbeda dari Sabang sampai Merauke, ada kebudayaan, ada tari-tarian, bahasa dan sebagainya. Kalau saya memimpikan anak didik saya itu menjadi generasi emas di tahun 2040, caranya bagaimana? Caranya tidak seperti zaman lampau yang hanya kita belajar lewat LKS ya, setiap hari kita belajar lewat LKS. Kita juga harus ada pengembangan, misalnya berinovasi dengan menayangkan video pembelajaran di kelas atau dengan belajar aplikasi-aplikasi yang ada di Chromebook. Misalnya ada Google Meet, kita bisa video conference dengan anak-anak. Sudah pernah saya ajarkan ya Google Meet ya, ini sudah pernah. Kemudian ada juga Google Doc, anak-anak sudah bisa membuat iklan dengan Google Doc. Nanti iklan itu tadi membuat iklan apa? Iklan kopi ya, ini akan memasarkan kopi dari Katakan, yaitu kopi Arabica, dipasarkan langsung lewat internet, nanti dimasukkan Shopee ya. Kemudian saya memimpikan anak-anak saya itu bisa seperti negara-negara di Amerika, di Uni Soviet, di Perancis. Bagaimana kok? Mereka lebih dahulu bisa membuat pesawat tempur. Di Soviet bisa membuat Sukhoi, di Amerika bisa membuat F-16 ya. Perancis juga bisa membuat pesawat tempur. Kenapa anak-anak saya, anak didik saya nggak bisa? Ya, kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan bangsa-bangsa mereka dari zaman Yunani dulu, waktu masih zaman Majapahit. Orang Yunani sudah bisa menciptakan lampu. Thomas Alva Edison uripe di zaman itu, zaman Majapahit mungkin, tetapi mereka sudah bisa menciptakan bola lampu. Archimedes bisa menemukan hukum apa yang nyemplung di air itu sehingga airnya naik ya. Kemudian banyak lagi, mereka sudah bisa menciptakan. Kenapa anak-anak didik saya kok nggak bisa? Apa yang kurang dari anak saya? Apa yang kurang dari guru-guru saya, guru-guru dari kami ya. Nah, saya memimpikan generasi emas di tahun 2040 yang berkebinekaan global dan berbasis teknologi informasi. Karena kalau kita mau mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain yang lebih maju, misalnya di Jepang, mereka sudah bisa membuat mobil, ada Daihatsu, Toyota. Kenapa kita hanya bisa membeli produk dari mereka? Kenapa kita tidak bisa buat? Saya memimpikan anak-anak didik saya itu menjadi generasi emas di tahun 2040 dengan menguasai teknologi informasi. Nah, saya akan putarkan tentang aksi nyata saya di modul 1.3. Barangkali nanti untuk modal kita berdiskusi ya, apa yang harus kita diskusikan supaya tidak bingung, ada gambaran sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Jatoro, CGP Angkatan 8 Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan modul 1.3 aksi nyata visi umum gerak. Aksi nyata modul 1.3 visi umum gerak yaitu sebagai implementasi dari rencana pembahasan pengobatan yang telah dibuat dengan pendekatan inklusif inisiatif untuk membuka murid yang memiliki profil belajar Pancasila. Namun visi gerak yang telah saya buat yaitu
mewujudkan generasi emas di tahun 2040 yang berakhlak dan berbasis teknologi informasi. Dari visi guru negara tersebut saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik berkebinekaan global berdasarkan profil pelajar Pancasila dengan kolaborasi dengan berbagai pihak dengan berbasis IT atau teknologi informasi. Latar belakang aksi nyata saya adalah setelah kami memperoleh bantuan Chromebook dan internet gratis dari Kominfo, tetapi belum semua guru bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi di dalamnya seperti Google Form, Google Classroom, Google Meet, Spreadsheet, dan lain-lain. Dalam aksi nyata ini terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga refleksi. Dalam tahap perencanaan, saya berkolaborasi dengan mahasiswa dan kepala sekolah bagaimana kita bisa menggunakan Chromebook dan internet gratis untuk pembelajaran bagi peserta didik. Pada tahap pelaksanaan, pertama sekolah kami mendatangkan sumber, yaitu kepala sekolah dari SD lain yang masih satu fokus dengan SD kita, di mana guru di sekolah kami diajari cara mengoperasikan Google Doc, Google Form, Google Classroom, dan sebagainya. Berdasarkan input apresiatif di mana kita harus berpikir berbasis aset, kebetulan sekolah kami mendapat bantuan Chromebook dan tower internet gratis dari Kominfo. Kemudian kami mulai mengajarkan aplikasi yang ada di Chromebook tersebut kepada siswa kelas 4 sampai kelas 6, dari mulai Google Doc, Google Spreadsheet, Google Meet, Google Classroom, dan sebagainya. Anak-anak sangat antusias dan gembira menerima pembelajaran. Kemudian dari tahap refleksi dari diri sendiri, saya mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Saya juga mendapat refleksi dari teman sejawat. Pendapat dari Ibu Indah Nurheni, yaitu pembelajaran dengan berbasis teknologi membuat peserta didik menjadi antusias dan gembira. Di samping membuat peserta didik berwawasan global karena terbiasa mengakses internet. Refleksi berikutnya adalah dari siswa sendiri, yaitu dari Moni, Lia, dan Vera. Pendapatnya adalah seru praktek langsung menggunakan Chromebook karena sangat menantang dan mengenal hal-hal baru lewat internet. Demikian aksi nyata modul 1.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi angket yang sudah tersedia di depan Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Ya itu berarti kita bisa menambahkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini benar dari asli ya, ya kan itu saya ganti berarti. Bisa dirangkum jadi seperti itu. Oh iya. Nah, perilaku siswa seharusnya bagaimana? Mungkin Bu Anggi bisa menambahkan. Bocah itu dunia priye visi main podo karo visi kita tadi. Bagaimana Bu Anggi? Bocahnya harus, anak-anak atau murid kita harus bagaimana? Baiklah, menurut saya siswa
harus berperilaku jujur, aktif, kreatif. Nah, bagus sekali. Berarti harus jujur, aktif, dan kreatif ya. Bagus sekali. Mungkin dari Ibu Ning ada tambahan? Bocah ini kudu itu kan kalau visi yang kita rumuskan tadi. Murid-murid kita itu harus berperilaku seperti apa? Oh, pokoknya pandu. Bener nggak tahu pandu ini. Anak yang Superman ini. Ya silahkan Bu Nilo, perilaku anak kita agar sesuai dengan visinya harus seperti apa? Agar sesuai dengan visinya setiap hari itu anak-anak diberikan pembiasaan. Mungkin pembiasaan dalam hal perilaku, sikap, sopan santun, bahasa, dan lain sebagainya. Ya, bagus sekali. Mungkin pembiasaan perlu ditambahkan seperti visi yang sudah kita rumuskan tadi. Misalnya setiap hari Senin kita laksanakan upacara bendera, itu mengajarkan anak kita untuk disiplin. Kemudian setiap hari Selasa sampai Kamis kita biasakan betul membaca Asmaul Husna. Nah, itu menanamkan akhlak yang budi pekerti yang baik, seperti profil pelajar Pancasila, yaitu menciptakan anak yang berbudi pekerti yang luhur. Kemudian setiap hari Sabtu kita menghidupkan tarian Jangan Kepang. Setiap hari Sabtu anak-anak di SD 2 Kadekan menari Jangan Kepang. Itu untuk nguri-nguri budaya orang Kadekan, sebagai Jangan Kepang. Langkah yang terakhir yaitu merumuskan prakarsa perubahan, karena setiap sesuatu yang baik harus ada perubahan yang nyata atau aksi nyata. Dengan cara nanti setiap 2 orang menjawab satu pertanyaan ya, didiskusikan. Inisiatifnya apa saja. Kemudian kedua, apa saja kolaborasi yang bisa dilakukan oleh siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, dan komite sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Kolaborasi itu kerjasama berarti ya. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah, siswa, orang tua agar visi sekolah tersebut dapat tercapai? Bentuk kegiatannya apa saja? Kemudian yang terakhir, apa saja langkah konkret yang dapat kita laksanakan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Ini berarti langkah nyatanya apa? Silahkan kalau sudah selesai diberikan di poin yang kedua. Satu menit lagi ya, waktunya habis. Silahkan dikaitkan di poin yang kedua. Iya. Oh iya. Oh iya. Dua, apa saja kolaborasi yang bisa dilakukan oleh siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, dan komite untuk mewujudkan visi. Ini pernah ya? Ini 1, 2, 3. Oke. Sudah semua ya? Ya. Ya, baiklah. Setelah
kita berdiskusi bersama, kita dapatkan hasilnya. Ya, ini sudah saya rangkum ini. Sudah saya rangkum sudah saya tulis, saya ketik di depan. Nomor 1. Wah, kecil ini tulisannya saya itu. Nggak kelihatan ya. Apa inisiatif yang bisa dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan visi, prinsip dan lain-lain. Kemudian kami berinisiatif untuk memanfaatkan aset, karena dalam merumuskan visi kita harus berpikir aset atau inquiry apresiatif. Nah, apa yang kita punya di sekolah itu? Kita punya Chromebook dan internet gratis dari Kominfo, sehingga kita berupaya untuk memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua, jawaban dari Bu Atul setelah mereka berdiskusi. Kamu berat. Nah, apa saja kolaborasi yang bisa dilakukan oleh siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, dan komite sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Nah, ini dari ke-6 guru kita di sekolah kita, mereka mendiskusikan untuk visi dengan kami bekerjasama dengan kepala sekolah, wali murid, dan komite dalam merancang pembiayaan pelatihan guru menggunakan Chromebook. Ya, benar sekali ini dari diskusi mereka, karena ibarat pepatah Jawa, serbusuki mobil ya, segala sesuatu apapun itu pasti membutuhkan biaya. Jadi mereka mendiskusikan bagaimana untuk pembiayaan dalam pelatihan itu, melakukan diklat itu dengan bekerja sama dengan kepala sekolah, wali murid, komite, dan pemangku kepentingan yang lain. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah, siswa, orang tua agar visi sekolah tersebut dapat tercapai? Nah, ini bentuk kegiatannya. Bu Anggi dan kawan-kawan mendiskusikan, yaitu dengan menyelenggarakan diklat penggunaan Chromebook yang mendatangkan narasumber dari luar sekolah. Nah, ini narasumbernya nanti akan didatangkan bagaimana memencet tombol-tombol di laptop. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa saja langkah konkret yang dapat kita laksanakan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Langkah konkretnya kita berdiskusi bersama, yaitu menjalankan berbagai aplikasi yang ada di Chromebook kepada siswa. Kita mengajarkan setelah kita didiklat, kita pandai, kita pintar semua, lalu kita menularkan dan mengajarkan kepada siswa. Kemudian apalagi mengenalkan cara membuat iklan, karena di katakan ini banyak tumbuhan tembakau dan tumbuhan kopi. Untuk guru-guru kelas 456 juga mengajarkan cara membuat iklan dengan Chromebook, yaitu di Google Sheet atau di Google Sheet ya, Google Sheet itu ada, kita bisa buat poster, nanti kita iklankan lewat internet, kita pasarkan, anak-anak kita latih untuk membuat Google Sheet, nanti diiklankan seperti di Shopee itu ya, diiklankan lewat internet, kopi atau produk-produk tembakau lewat internet. Demikian prakarsa perubahan yang sudah kita diskusikan bersama. Mungkin ada tambahan dari Bu Kepala atau Bu Pengajar Praktek? Terima kasih pada Pak Andri yang tadi sudah memaparkan visinya. Kemudian juga rekan-rekan guru yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi sebenarnya ini memang sesi latihan
CGP belajar seperti ini. Tapi dalam sesi latihan kali ini harapannya proses diskusi seperti ini nanti bisa terus berjalan di sekolah ketika akan merumuskan visi sekolah di tempat kita mengajar, sehingga nanti harapannya ketika membuat visi, misi ataupun KTSP itu semua guru terlibat intinya. Jadi kita punya bayangan apa sih untuk murid kita? Oh, saya harapannya ini. Apa sih yang saya lakukan untuk mewujudkan murid yang seperti ini? Gurunya harus bagaimana? Orang tuanya bagaimana? Itu ketika semua orang berpendapat, maka nanti itu akan jadi lebih baik dibandingkan ketika yang membuat. Kemudian Bapak Ibu, tadi saya melihat visinya udah bagus. Mungkin di sini hanya bisa sedikit menambahkan Pak Andri. Kalau tadi kami amati dari awal sampai akhir itu masih fokusnya hanya ke yang teknologi penggunaan Chromebook. Nah, jadi visi di sini bisa diperluas, tidak hanya pada teknologi, tetapi visinya tadi yang anaknya berakhlak mulia. Apa sih wujud perilaku berakhlak mulia? Misalnya Bapak Ibu semuanya menuliskan, anak-anaknya bicaranya sopan. Anak-anak ketika ada guru yang sedang kesulitan membantu, kemudian dengan teman berbicaranya juga bagus. Jadi seperti itu juga dituliskan. Kemudian di sini juga ada beberapa contoh. Untuk mewujudkan yang seperti itu apa yang harus kita lakukan? Misalnya di situ tadi ada apa ya? Pelaksanaan pembiasaan, mungkin tadi ada pembiasaan jalan kepang, pembiasaan sholat berjamaah, ceramah. Nah, dari pembiasaan itu nanti akan mewujudkan anaknya menjadi berakhlak mulia. Ketika jalan kepang, saling menghargai, seperti itu. Jadi nanti bisa ditambahkan tidak hanya pada yang IT, tapi paling penting adalah yang karena kalau profil pelajar Pancasila itu adalah penanaman karakter, nah nanti bisa ditambahkan Pak Andri. Kalau tambahan dari saya seperti itu. Yang Chromebook tadi bisa, itu salah satu dari yang proyek yang profil ya, salah satu profil bisa. Tetapi di samping pemanfaatan Chromebook, kalau tadi mungkin masih hanya berputar pada mereka memanfaatkan IT, tetapi untuk yang nalar lain sepertinya belum terlihat. Misalnya menghormati ketika berbagi Chromebook, mereka saling menghargai pendapat, mereka bla bla bla, itu sepertinya belum muncul. Itu tambahan saya. Tapi keseluruhan tadi sudah bagus. Semoga prakarsa itu bisa dilakukan secepat mungkin, tidak menunggu tahun. Ya, terima kasih. Saya hanya akan memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Pak Andri yang dengan merumuskan prakarsa perubahan itu sungguh luar biasa. Mudah-mudahan dengan pemanfaatan aset-aset sekolah yang ada semaksimal mungkin dengan optimal dan berkolaborasi dengan guru-guru akan tercipta visi misi sekolah yang luar biasa. Terima kasih. Mungkin juga tadi Pak Andi belum menyebutkan, misalkan kita membayangkan anak-anaknya berakhlak mulia gitu kan. Apa sih yang harus dilakukan anak, guru ataupun orang tua? Untuk mencapai akhlak mulia misalnya dari pihak anak itu harus berkata sopan. Kemudian dari pihak guru juga, untuk mewujudkan akhlak mulia ya kita sebagai guru misalnya ya sama. Guru juga berkata sopan, bersikap ramah terhadap anak. Orang tua bagaimana? Orang tua juga sama. Jadi yang seperti itu ketika kita akan mewujudkan misi itu juga ditulis. Nah, mungkin kalau yang Chromebook atau yang tadi itu sepertinya bisa digeser ke slide yang lain Pak Andri. Yang apa ya? Diklat atau apa ya? Pelaksanaan yang apa sih yang harus dilakukan? Yang belakang. Yang belakang. Ya. Mundur lagi. Ya. Mendapatkan materi, menyelenggarakan diklat penggunaan. Nah, ini mungkin kalau menyelenggarakan diklat kira-kira sudah mampu. Ini sesuai dengan praktisi apa yang itu. Oke, komunitas. Berarti di diklatnya maksudnya hanya masih lingkup kecil ya, sekolah. Nah, oke, berarti mungkin belum kita bisa sebutkan diklat
Kalau Pak Andri sudah mau memulai komunitas praktisi, nah itu berbagi praktik baik tentang penggunaan Chromebook. Kalau diklatkan otomatis nanti harus ada sertifikat atau ada apa semacamnya. Nah, ini mungkin bisa Pak Andri lakukan untuk memulai komunitas praktisi. Oh, belajar bersama-sama, misalnya Pak Andri ahli di Google Site, teman-teman diajarkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman yang berbagi, ada Bu Nia, misalnya Bu Nia, oh saya ini loh bisa membuat ini, nanti Bu Nia yang gantian memaparkan jadi narasumber. Teman yang lain pun seperti itu. Jadi berbagi praktik baik di komunitas praktisi seperti itu. Ketika harus mendatangkan narasumber dari luar, itu nanti kan hubungannya harus dengan biaya. Nah, karena kita juga memanfaatkan aset yang ada, teman-teman di sini sudah dia lebihnya di bidang apa, nah itu diajak kerjasama. Jadi seperti itu. Kalau ini masih pada IT, nanti bisa ditambahkan pada ranah akhlak yang lain untuk profil pelajar Pancasila yang lain, seperti itu aja Pak Andri. Terima kasih. Jadi komunitas praktisi tidak harus besar dulu. Misalnya Pak Andri dengan siapa yang sudah merasa punya masalah yang sama, punya jalan keluar sama, itu ulung-ulung bersama, itu sudah komunitas praktisi. Syukur-syukur nanti bertambah dengan teman yang lain. Jadi sebenarnya komunitas praktisi itu tidak sesusah, serumit yang kita bayangkan. Tapi ketika ada dua orang yang punya masalah yang sama, untuk mereka punya cara yang solusi untuk menyelesaikannya, itu sudah bisa disebut komunitas praktisi. Dan paling penting adalah nanti komitmen untuk mau diadakan pertemuan setiap berapa lama, setiap tanggal berapa, seperti itu. Itu salah satu ciri dari komunitas praktisi kita kemarin. Ada kesepakatan gitu. Kalau ngobrol-ngobrol saja, teman-teman sepertinya ngobrol sudah biasa, tetapi tidak dibuat forum setengah resmi atau resmi seperti ini. Jadi semacam ini besok lagi Bapak Ibu laksanakan, itu sudah kita bisa sebut sebagai komunitas praktisi. Misalnya sambil nunggu jam pulang, kumpul-kumpul setengah jam, seperti itu. Itu saja tambahannya Pak Andri. Dari teman-teman sejawat ada tambahan mungkin dari Bu Ita? Tidak ada. Budin juga tidak ada. Iya, sudah setengah ini. Kalau kita sudah membuat visi, kita sudah membuat prakarsa perubahan, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini? Yaitu yang pertama, melengkapi kalimat rumpang. Kita mengharapkan murid yang berkarakter, inovatif, kreatif, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menyusun visi sekolah. Ya, tadi sudah kita dapatkan, mewujudkan generasi emas yang berkebinekaan global dan berbasis teknologi informasi. Kemudian kesimpulan yang ketiga, menyebutkan perilaku yang sesuai visi. Tadi sudah disebutkan di dalam forum diskusi ini, yaitu siswa harus dimiliki oleh semua siswa, guru, wali murid di sekolah kita. Maksudnya visi yang sudah kita sebutkan tadi harus dimiliki oleh semua siswa, guru, wali murid, dan yang ada di sekolah kita. Kemudian kesimpulan yang keempat, merumuskan prakarsa perubahan, yaitu untuk mewujudkan perilaku yang sesuai visi, maka semua warga sekolah harus berkolaborasi, yaitu kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, dan pemangku kepentingan di sekitar sekolah. Misalnya ada desa, kita sering bekerja sama pula dengan pihak desa, ada pula dengan kepolisian dan lainnya, misalnya puskesmas dan lain-lain. Demikian Bapak Ibu semua, diskusi kita tentang visi guru penggerak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum